Saudaraku, memang akhir zaman ini bermunculan sesuatu yang membagongkan, sesuatu yang lucu, sesuatu yang membingungkan dan bahkan memuakkan, sesuatu yang tidak masuk akal. Sejak kecil saya ini hidup di desa. Saya mengenal yang namanya Rhoma Irama itu sebagai penyanyi. Lagunya bagus-bagus. Dan karena saya ini juga terlahir dari keluarga yang meskipun bukan keluarga kiai, tetapi keluarga yang cukup taat kepada agama, yang kental dengan nuansa-nuansa Islami, sehingga lagu-lagunya Rhoma Irama yang bernadakan dakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, yang isinya itu banyak lagu-lagu yang bernadakan dakwah melalui seni, melalui syair-syair lagunya. Saya mengenal Rhoma Irama sebagai penyanyi, dan sampai saya tua seperti ini, sampai hari ini saya sudah usia 42 tahun ini, yang saya ketahui Rhoma Irama itu sebagai raja dangdut. Terus kemudian tiba-tiba sekarang ini dia punya gelar Kiai Haji. Waduh, ya saya kaget. Kiai Haji. Loh, terus tanda tanyanya gini, loh dia dulu mondok ini ndi? Dia dulu ngajinya di mana? Di pondok pesantren mana? Berapa tahun dia di pondok pesantren? Sudah berapa hadis yang dihafalkan, yang dia baca? Kemudian tiba-tiba dia punya gelar Kiai Haji. Saya ini tidak alim, tapi saya ini pernah ngaji 1 tahun belajar awamil. Belajar awamil sebagai untuk mengenal ilmu nahwu, ilmu i'rab mulai awal ya, awamil 1 tahun, jurumiyah 1 tahun, imriti 1 tahun, alfiyah awal 1 tahun, alfiyah sani 1 tahun, berarti 2 tahun alfiyah, ini sudah 5 tahun. Ditambah belajar Johar Maknun, balaghah, belajar mantek 1 tahun, belajar usul fikih, ya, mustalah al hadis, ulumul Quran, ya, belajar falak, belajar faraid, ya, selama 1 tahun. Saya saja tidak pernah dapat gelar Kiai Haji. Kiai, kalau haji itu sekarang gampang, asal punya uang bisa naik haji. Ya, tiba-tiba ini yang tidak pernah saya melihat sekali saja. Pak Rhoma Irama ini ya, Rhoma Irama ini baca kitab, tidak usah yang tinggi-tinggi, tidak usah baca Ibnu Katsir yang di belakang saya ini, tidak perlu baca Fathul Bari di atasnya itu, atau Hilyatul Aulia, tidak perlu baca Al-Um ini, tidak perlu baca Mughnil Muhtaj, tidak perlu, saya tidak pernah lihat dia baca Mabadil Fikih saja, fikih atau fikih wadi, fikul wadi, ya, boro-boro baca Fathul Mungin atau baca Fathul Qorib. Saya belum pernah melihat Pak Rhoma Irama itu membaca kitab, ya. Tapi tiba-tiba kalau penceramah, ya saya sering dengar ceramah-ceramahnya, ya, saya sering melihat dia menjadi penceramah, dia menjadi khotib Jum'ah, gitu kan. Tapi sekarang tiba-tiba jadi Kiai Haji. Padahal setahu saya gelar Kiai itu tidak sembarangan, tidak asal orang mendapatkan gelar Kiai. Kiai itu ya istilahnya gelar yang disematkan kepada orang alim, itu istilah Jawa. Sebenarnya ulama, orang alim, ya, ulama, terus kemudian diberi gelar Kiai oleh orang-orang, ya, Kiai itu, istilah Kiai itu hanya ada di Jawa, mungkin ada di Nusantara ini, gelar Kiai, ya, kecuali ya kalau di Jogja, di Jawa itu gelar Kiai itu tidak hanya untuk orang alim. Memang nama-nama pusaka itu kayak pusaka Tumbak Kiai Pleret, ya toh. Nama-nama keris itu kan namanya Kiai gitu. Itulah zamannya. Jadi saya jadi ingat ya. Ingat seperti yang tertulis di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu.
di dalam mukadimahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, bahwa memang dulu Mbah Hasyim sudah menulis kitab itu, memang sudah terprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari, di akhir zaman itu. Di sini dalam halaman keempat ini kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini kitabnya, pada mukadimahnya ini itu ada qauluhu begini, al-yauma asadu hazatan ila dalik, maksudnya di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan kitab ini. Maksud kitab ini kan isinya luar biasa untuk penanaman akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga untuk bekal bagi kaum muslimin umumnya dan khususnya pada warga Nahdliyin. Di sini dikatakan waqad ihtalatu fihim al-afadilu bil aradil. Waqad ihtalatu lan teman-teman wis campur fihim ing dalem al-muslimin, fihim ing dalem al-muslimin, ya. Sopo al-afadilu pira-pira wong kang utama campur-campur baur bil aradili kelawan pira-pira wong kang asor. Memang sudah bercampur. Ikhtalat itu bercampur baur di kalangan kaum muslimin itu, antara orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang alim, dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang aradil itu orang-orang yang rendah dalam arti orang-orang bodoh. Sehingga wal tabas alaihim al-haqqu bil batil, wal tabasalan serupo alaihim mengatasi muslimin apa al-haqqu perkara kang hak bil batil kelawan perkara kang batil, sehingga sudah bercampur antara sesuatu yang hak dengan yang batil, sehingga umat yang awam ini sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ini muncul wa tasaddara, lan muncul maju, dia berada di permukaan, ya. Untuk apa? Lil fatwa, maring fatwa, dia memberikan fatwa sopowi, sopo kullu jahilin, saben-saben wong kang jahil, wong kang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh itu diberi panggung, dia ceramah di mana-mana, memberikan fatwa di mana-mana, padahal dia tidak pernah ngaji fikih, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar ulumul Quran, tidak pernah belajar nahwu shorof, dia tidak pernah berguru dengan ulama, ya, secara tahqiq, secara detail. Kemudian dia diberi panggung untuk memberikan fatwa, ceramah di mana-mana. Wa tasaddaru lil fatwa kullu jahilin. Orang itu memiliki sifat seperti ini, mimman yaksuru ikraku an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimman nyatane saking wong yaksuru kang cendek apa itrakuhu pinemune wong. Orang itu sangat minim sekali pengetahuannya, ya, pikirannya di dalam anfahmi kitabillahi ta'ala, ing dalam saking memahami isine Al-Quran, kitabullah, dan untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sekarang ini sudah bermunculan. Ada orang yang selama ini muncul nampak sebagai pesilat, sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam seni bela diri. Tiba-tiba dia ikut jadi mustad, istilahnya dia bicara agama, berani ngomentari ulama, berani ngomentari kiai, ya, berani menghakimi orang alim, ya. Jadi seperti halnya orang yang sejak kecil mainnya gitar, tiba-tiba dia jadi kiai, ya. Sedangkan orang banyak di lingkungan kita, anak-anak kaum muslimin, khususnya di anak-anaknya orang-orang Nahdliyin yang mondok bertahun-tahun di pondok pesantren. Ada yang 7 tahun, minimal 7 tahun kan. Kalau mulai dari belajar awamil, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, sampai lulus lah. Paling tidak sampai lulus di pondok pesantren itu 7 tahun. Ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Di rumah itu nggak pernah dianggap kiai. Kalau ceramah itu, kalau pengajian itu ngundangnya ya orang-orang yang tidak jelas itu. Penceramah-penceramah yang kalau ngomong itu mungkin jangankan baca kitab kuning, baca kitab terjemah saja sudah salah paham. Ya. Maka marilah saya mengajak para sahabat-sahabat saya yang pernah belajar di pondok pesantren, pernah ngaji, jangan diam, kita suarakan. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.